Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kurang semangat nih. Mana shalomnya? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Nah, sekarang aku mau tanya, kita hari ini ngapain sih? Iya, betul. Hari ini kita melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Walaupun secara online, kita harus tetap semangat ya untuk melayani, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan menghadap ke Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita ajak berdiri. Kita akan menyanyi lagu Yesus, Engkau sungguh baik. Kita menyanyi secara bersama-sama ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh kakaknya. Nah, adik-adik, yuk kita siapin Alkitab kita ya di depan kita. Nantinya adik-adik bisa minta tolong ke mama papahnya untuk membukakan ayat Alkitab ya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi yuk. Kita bernyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita bernyanyinya secara bersama-sama ya.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitabmu. Kalau yang belum siap, boleh diambil dulu ya. Kalau sudah siap adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari Minggu yang indah ini. Engkau beranugerah kepada kami. Bahkan sekali lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberikan kepada kami konsentrasi yang baik, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu melalui firman yang kami dengarkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati kami, supaya kami menjadi anak yang taat ketika mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua tentu memiliki nama. Ya, contohnya nama kakak adalah Tri. Tri ada berapa huruf? T, R, I. Ada berapa? 3 huruf ya. Nah, Kak Tri namanya adalah Tri dan terdiri dari 3 huruf. Apa arti nama Tri? Orang tua kakak memberikan nama kepada kakak Tri, artinya 3. Maksudnya apa 3? Karena Kak Tri adalah anak ketiga. Nah, itulah mengapa nama Kak Tri diberikan orang tua kakak dengan nama Tri. Nah, adik-adik semua, mungkin saja di antara adik-adik yang saat ini sedang bersekolah minggu memiliki makna dari nama yang adik-adik yang orang tua berikan kepada adik-adik. Nah, misalkan saja namanya Immanuel. Wah, itu Immanuel artinya memang Allah menyertai kita. Tentu saja mama dan papa memberikan nama Immanuel misalnya itu untuk mengingat bahwa adik-adik yang terkasih disertai oleh Allah. Adik-adik semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari nama-nama atau sebutan dari Juru Selamat yang dijanji. Salah satunya adalah penasehat ajaib. Dan minggu ini kita akan belajar yaitu nama Tuhan yang merupakan Yesus, dan Yesus adalah Juru Selamat. Jangan takut hai Zakaria, Allah telah mendengar doa-doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Dialah yang akan membawa umat Tuhan berbalik kepada Tuhan dan menyiapkan umat Tuhan untuk kedatangan Juru Selamat yang segera datang. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itu jawab Imam Zakaria. Imam Zakaria tidak percaya dan sepertinya sangat mustahil. Karena apa? Karena Elisabet dan Zakaria sendiri sudah tua. Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Aku Gabriel, aku diperintahkan Tuhan untuk mengatakan hal ini kepadamu, mengatakan berita kabar baik ini kepadamu. Tetapi karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai nanti anakmu lahir." Anakmu Yohanes lahir dan kamu baru bisa berkata-kata.
Nah, meskipun imam tua ini tidak bisa berkata-kata atau bisu adik-adik, tetapi dia sangat gembira dan orang-orang di sekitarnya tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi di dalam bait suci ketika imam itu melayani Tuhan. Dia menulis kata-kata sesuai dengan apa yang terjadi padanya, dan orang-orang tahu akan kejadian dan mereka pun sangat bergembira. Nah, tidak lama setelah itu istrinya Elizabeth betul-betul mengandung. Elizabeth pun mempersiapkan kelahiran anak yang dikandungnya. Adik-adik, kira-kira bagaimana ya perasaan Elizabeth? Oh, tentu saja Elizabeth sangat senang. Elizabeth sangat bahagia. Elizabeth sangat gembira dan dia mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah menjawab doa-doanya. Nah, adik-adik, malaikat Gabriel juga kembali menemui seseorang. Tetapi seseorang itu bukan berada di bait suci. Seorang itu adalah seorang perawan yang namanya Maria. Maria tinggal di desa Nazaret. Nah, pada saat satu hari malaikat itu datang kepadanya dan malaikat itu menampakkan diri kepadanya, dan Maria merasa sangat bingung dan sangat takut ketika dia melihat malaikat itu ada. Tapi malaikat Gabriel menenangkan dia. Salam bagimu Maria, engkau yang dikaruniai oleh Allah. Jangan takut hai Maria, engkau yang diberkati oleh Allah. Sesungguhnya engkau telah dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang bayi yang akan kau lahirkan dan yang akan kau namai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami, kata Maria. Maria berkata seperti itu karena dia ingin tahu bagaimana rencana Tuhan terhadap dirinya dan terhadap bayi yang akan dilahirkan. Jawab malaikat itu kepada Maria, sesungguhnya Roh Kudus akan turun ke atasmu dan anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah. Bahkan saudaramu Elizabeth, wanita yang sudah terlalu tua untuk memiliki anak, sekarang sedang mengandung. Dan haruslah kau ingat bahwa bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Lalu Maria dengan kerendahan hati berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka jadilah seturut apa yang Allah kehendaki. Maria begitu taat kepada Allah dan dia mengatakan hal itu menunjukkan dia tunduk kepada apa yang Allah inginkan di dalam hidupnya. Maka adik-adik, segeralah Maria pergi ke tempat saudaranya Elizabeth. Ketika mereka berdua bertemu, mereka sangat bersukacita dan bergembira atas apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus mengatakan, diberkatilah engkau Maria di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku
mengunjungi aku. Nah, maka Maria pun menjawab Elizabeth dengan penuh sukacita. Dia mengucapkan pujian syukur. Nah, pujian syukur Maria itu ada di dalam kitab Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-56. Kakak akan membaca buat kita semua dan adik-adik mendengarkan. Beginilah pujian syukur Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Maria begitu mengucap syukur kepada Allah. Juga Elizabeth saudaranya, mereka berdua bersama-sama mengucap syukur. Karena apa? Karena Allah akan segera menepati janjinya kepada manusia untuk mengirimkan juru selamat dunia, yaitu Yesus Tuhan. Adik-adik, cerita hari ini kakak sering sekali menyebutkan kata Tuhan. Mari perhatikan, malaikat Gabriel berkata tentang Tuhan. Kemudian Elizabeth mengatakan tentang Tuhan, dan Maria mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Nah, kata Tuhan ini sangatlah penting dan akan terus disebutkan dalam cerita ini. Mari perhatikan juga mengenai bagaimana Zakaria mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Dia mengatakan begini, terpujilah Tuhan Allah Israel. Kemudian dia juga berkata akan kelahiran anaknya, yaitu Yohanes. Dia mengatakan begini, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya adik-adik, Elizabeth, kemudian Zakaria, kemudian malaikat Gabriel dan Maria begitu mengetahui tentang Tuhan mereka. Dan yang mereka maksud Tuhan adalah Yesus Kristus, yang adalah juru selamat yang akan lahir ke dalam dunia ini. Adik-adik, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk mati bagi kita. Bagaimana kekuasaan Yesus? Yesus berkuasa atas dunia dan atas sorga. Nah, adik-adik, kita harus mempercayai dengan sungguh-sungguh melalui firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita telah selesai. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika manusia berdosa, Engkau datang ke dalam dunia dengan kasih-Mu, dan Engkau mati bagi dosa-dosa kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah.
Kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib dan kasih-Mu yang besar. Kami ingin Engkau selalu menjadi Tuhan atas hidup kami, dari kami kecil sampai kami besar, bahkan sampai selama-lamanya. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun hidup taat di mata Tuhan. Kami mentaati semua perintah-perintah Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa masukkan persembahan atau kolekte ke dalam amplop ya, ke dalam amplop ini. Kemudian minta tolong kepada mama papahnya untuk menyerahkan amplop ini kepada Kak Ivana yang bekerja di Badan Majelis Jemaat GKI Pangarinah yang bukanya dari hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Atau ada yang mau transfer juga bisa ya adik-adik. Nanti orang tuanya atau mama papahnya bisa chat pribadi WA Katri Wanita, dan nomor Katri Wanita tersedia di grup kelas sekolah kelas kecil sekolah hari Minggu ya adik-adik. Untuk merenungi firman Tuhan yang dibawakan oleh kakaknya, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang berjudul Dia Harus Makin Bertambah. Kita bernyanyinya secara bersama-sama ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wah, tidak terasa ya ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir. Nah, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami walaupun melalui online ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, selalu memberkati kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau selalu menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin melakukan kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan nantinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus.